The Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum viewer, dimanapun berada, Mr. Ali lagi perenungan jalan-jalan seputar kampung dan ketemu beliau merasa hidup itu ya harus saling dipahami kan gitu. Tadi kita jalan-jalan di pematang sawah ya, terus kita duduk-duduk di jalan-jalan kecil gitu, kita nyaman, kita ngobrol. Menurut Pak Soleh, hidup itu seperti apa? Ya, orang hidup tuh yang enak, Ali, yang tidak punya perasaan apa-apa, yang banyak syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Udah, cuma itu jalannya satu-satunya. Kalau masalah orang kaya tuh tidak mungkin punya perasaan hati senang, Li. Juga si miskin juga begitu, bukan tidak mungkin tuh punya perasaan yang susah terus menerus. Iya, Orang miskin jadi itu. ini ya, kaya miskin juga dikasih susah, juga dikasih senang ya. Iya, betul Kadang-kadang itu. si kaya itu kalau makan di restoran ya kan, Iya, mereka merasa itu bahagia. Ternyata tidak. belum tentu ya. Belum tentu. Terus si miskin juga gitu, makan atau ngopi di warung ya kan, Iya, belum tentu dia nggak bahagia, dia bahagia banget kan gitu. ya iya. Jadi susah sedih itu milik Orang semuanya. semua orang ya. Bukan si kaya, bukan si miskin. Iya, Semuanya punya perasaan seperti itu. iya, iya, iya. Karena apa? Tuhan itu tidak memandang siapa itu manusia, tidak seperti itu. Semuanya umatnya itu dikasih kesenangan, ya dikasih kesusahan, juga diberi ujian. Seharusnya manusia seperti itu diuji sama dikasih rezeki itu harus sama. Nah, nanti kalau dapat uang, alhamdulillah saya dapat rezeki, tidak boleh. Nanti dikasih ujian sama Tuhan. Ya itu apa namanya? Tidak suka, itu salah. Katakan marah-marah kalau dikasih ujian sama Tuhan, itu salah. Nah, itu namanya orang tidak punya bersyukur kepada Tuhan gitu, Iya, iya, iya. Bagi seperti itu. Dikasih ujian, kita nggak boleh Tidak marah-marah. boleh. Iya, Segala apa namanya, segala keadaan tuh harus disyukuri sebetulnya. iya. Apapun keadaannya kita harus syukuri ya, Iya, karena memang perjalanan hidup setiap manusia itu ya beda-beda. beda. Dan penyelesaian masalah orang itu juga beda-beda ya. Beda Ya nih. karena memang ya masalahnya juga beda kan. Ya Itu. kalau masalah keadaan yang lain nih, seperti minum, seperti makan itu sama nih. Orang kaya makan sate, misalnya makan enak lah, misalnya itu rasanya yang makan tuh enak. Si miskin makan sama sayur-sayur kan merasa enak kan. Itu Iya, sama, kalau merasa enak tuh semuanya iya, manusia tuh merasakan enak iya. itu. Tidak si kaya, tidak si miskin, semuanya misalnya makan juga merasakan enak, merasakan Iya nyaman ya. itu. Kalau pada saat sakit ya merasakan sakit, orang kaya juga sakit, orang miskin juga sakit kan gitu. Cuma apa namanya, maksud saya itu beda rupa. Nah, Mm-mm. kalau yang kaya duduknya ya itu di restoran. Itu kan katanya si kaya kan sudah enak, tenang, Mm-mm. mewah. Nah, si miskin ada di warung kopi. Tapi Mm-mm. juga perasaan yang miskin itu senang udah. Mm-mm. Mewah katanya. Mm-mm. Jadi orang mewah tuh katanya badannya sendiri, orangnya sendiri maksudnya. Mm-mm. Punya perasaan senang, ya udah senang. Mm-mm. Kalau orang itu punya, oh saya susah, ya susah, udah yang bilang sendiri kok. Mm-mm. Itu dirasakan sendiri, bilang sendiri. Ya, susah, tidak harus kita itu apa ya, eh berlarut terus menyesali aku susah terus gini 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 gitu kan. Juga Ya wes boleh udah dijalani aja dijalanin, cari gitu. jalan solusinya yang bagaimana Iya, bisa masalah itu
tuntas itu baru. Kalau memikir marah-marah tidak boleh sebetulnya, cari solusi yang tepat. Jadi orang mikir tuh biar itu ada masalah apa jangan terlalu berat, buat santai aja. Yang penting cari jalan keluarnya itu masalah itu. Mm, Kemungkinan orang tuh yang ya si miskin si kaya punya masalah, mm, tidak mungkin cuma orang, tidak ada orang yang tahu. mm. Mana ada orang susah bilang-bilang sama orang, mana ada Jadi orang orang-orang susah nggak boleh bilang-bilang sama orang ya. nggak senang seperti itu. Saya senang punya ini, nggak mungkin kan. Iya, iya. Malah sembunyi kalau orang senang. Kalau Mm, kalau orang miskin itu susahnya kelihatan nih, iya, iya. kelihatan Orang sekali. orang kaya kalau senang sembunyi ya, Sembunyi ya, nggak cerita ke nggak orang. mungkin, nggak mungkin. Tapi kan orang memandang, oh iku senang. Tapi padahal ya belum tentu juga. Belum tentu hatinya tenang itu, karena sesama umat apa namanya, umat ini semuanya punya perasaan, Mm, 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 perasaan senang, perasaan susah mm. itu. Malah keadaan susah katanya orang hidupnya tenang. Mm, mm. Iya, nanti orang mandang tuh hidupnya enak, kaya raya mewah, apa punya semua. Apa mungkin punya pikiran tenang? Kan belum mungkin. Iya, iya, iya. Jadi orang itu yang kaya tuh kalau bagi saya yang tidak susah, Iya. yang tenang itu orang kaya udah. Orang kaya itu tidak susah, terus apa tadi? Tenang ya, tenang menjalani masalah, menjalani kehidupan, terus menyelesaikan masalah dengan tenang ya, Tenang, iya. pakai hati Pakai ya. Jangan. Jadi nggak pakai emosi, nggak pakai ego kan gitu. Iya. Harus selalu percaya kepada Tuhan. Pasrahlah semuanya, Li. Ada masalah, kadang tenang, kadang susah. Tetap ingat pasrah yang kuasa itu baru. Nanti dikasih jalan keluarnya. Kalau orang susah, marah-marah, segalanya malas, itu tidak bagus, salah itu. Carilah usaha bagaimana yang bisa tuntas masalah urusan. Pikiran susah bisa hilang, caranya gimana? Entah itu cari teman, entah itu jalan-jalan, itu bisa. Akhirnya bisa dapat jalan yang benar. Di rumah padahal susah, itu malah Tambah sumpek ya. sumpah. Malah masalah nggak tersolusikan, masalah nggak ada penyelesaian, malah numpuk tambahan masalah baru kan gitu. Yang penting pikiran tidak terlalu terlalu fokus biar gak sakit kan gitu. Biar tidak terlalu tenggang lagi, Li. Kalau punya teman tuh kan bisa ngobrol, bisa tanya ini Iya, iya. Memang teman itu penting sekali pada saat kita punya masalah kayak gini kan, memberi masukan ya kan. Terus kita nggak boleh nuruti pikiran yang gerutak-gerutuk kan gitu. boleh. Dipikir sendiri dulu. Gimana saya mau tanya ini sama teman saya, benar apa tidak kan gitu. Apa teman saya tuh bisa menolong apa tidak, ya dilihat orangnya. Lihat itu teman, tapi kalau tidak teman sejati ya jangan. Tambahan ini ya, Iya. teman kalau bukan teman sejati malah akan membuat kita tambah terpuruk kan gitu. Iya. Malah pingin ngancurin kita tanpa ini pokoknya itu tiba-tiba timbul dia itu ternyata hatinya buruk kan Ya, gitu. kebanyakan nih. Iya, kebanyakan gitu memang. Tapi ya tidak semuanya. Iya, nggak semuanya. Tapi dari teman-teman itu kan sudah dapat masukan, dapat kritik, ya kan. Terus ada jalan keluar dengan penyampaian-penyampaiannya. Misalnya kan
Ali atau Master Ali harus gini gitu kan. Iya, Tapi semuanya kalau dikembalikan pada Tuhan yang Maha Kuasa ya. beres semua, tenang Iya, semua. makanya saya pinginnya gitu ya. Saya akan melakukan sesuatu yang lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Iya, Ya. karena cuma itu Iya, kenapa saya satu-satunya lah. dicoba seperti ini kan gitu. Iya, itu namanya ujian. Oke, viewer, jalan-jalan di pematang sawah dengan Pak Soleh ya. Beliau sahabat, sebetulnya dia sahabat lama, cuman nggak pernah ketemu. Dan hari-hari ini aku sering ketemu dia karena aku melakukan perenungan untuk kehidupan ini seperti apa sebetulnya ya. Jadi ada sesuatu yang disampaikan sama Pak Soleh itu menarik sekali untuk kita simak. Ya, kita lanjut lagi sama Pak Soleh untuk melakukan perenungan-perenungan dalam hidup ini. Ternyata dari sisi pola pikir saya sama Pak Soleh beda. Tapi apapun itu kita harus saling menyatukan sudut pandang yang berbeda itu seperti apa. Pak Soleh untuk menyikapi hidup itu seperti apa? Saya Iya, menyikapi hidup itu seperti apa menurut Pak Soleh? tidak sekarang begini nih, Ali kan orang kaya. Saya orang kaya. Ya, saya kan orang nggak punya, kan sudah tahu Ali, tahu sendiri kan. Iya, Nah, terus cuma maksud saya ingin tahu perasaan orang kaya tuh bagaimana nih. ya kalau saya orang kaya itu kan pandangan orang Pak Soleh. Iya. Yang menurut saya itu kaya itu kan juga kaya hati ya. Kadang-kadang saya atau teman-teman saya yang orang-orang kaya itu kan merasa oh gini. Tapi yang saya amati memang dia punya Pajero masih pingin di atasnya lagi, punya Pajero 2 pengen 3 kayak gitu-gitu. Itu gimana menurut pandangan Pak Soleh? Orang kaya, Heeh. ya berhubung saya orang nggak punya apa-apa gini kalau saya nih. Iya, Saya sehari-hari semalam-malam pikiran saya tenang selalu. Karena apa? Saya memikirkan di rumah istri saya sudah masak, biar itu sayur apa. Saya senang nih, bahagia sudah bahagia ya. sekali. Terus pengen istirahat ya, menikmati istirahat Menikmati. dengan santai tenang ya. Betul, betul. Iya. Itu. Tapi apa orang miskin nggak pernah sakit? Ya pernah juga. Iya, kaya miskin sama ya. Nah, kalau masa itu kan tergantung dari Tuhan nih. Iya, iya. Tuhan tuh tidak apa namanya, tidak pilih kasih sama umatnya. Tidak Itu pandang semua. bulu Tidak ya. pandang bulu, karena itu si kaya mungkin diberi godaan, diberi sakit. Seperti saya orang nggak punya, juga begitu, juga diberi ujian, diberi sakit. Karena Jadi Pak Soleh merasa misalnya persiapan makan ya, ya udah untuk punya beras 1 kilo aja udah bahagia. bahagia sekali. Iya. Karena sudah, saya kira keluarganya sudah makan semua. Kalau Terus bagi saya bukan orang senang tuh, bukan seperti Ali. iya. Banyak uang, banyak harta, punya sawah misalnya. Tapi perasaan nggak pernah tenang. Gue susah nih. Iya. Berarti di bawah saya kesenangan Iya, itu. malah Masih- menderita ya. masih senangan saya di dalam hati nurani saya lah itu maksudnya. Kayak Ali, buat apa punya uang tapi keadaan bingung. Nggak Iya, cocok buat saya. iya, punya uang tapi keadaan bingung ya. Iya, terus hariannya susah mikir terus. Kalau saya nggak banyak pikiran. Jadi nggak boleh dipikir sudah ya. Nggak boleh. Biarin mengalir apa adanya. Itu baru orang sadar, Iya, iya. orang sudah punya syukur kepada Tuhan tuh. Kalau nggak seperti Ali enggak kan. Iya, iya, iya. Uang banyak tapi tidak punya perasaan senang sekali, kan rugi nih. Iya, iya. Sana saya nggak punya apa-apa kan, sudah tahu Ali. Iya, Tapi iya. saya belum pernah punya perasaan tapi bingung setiap hari Iya, iya. Enggak, belum.
Jadi nggak usah bingung, nggak usah ini, jalani dengan santai, karena memang pasti masalah itu nanti ada jalan keluarnya kan gitu. Tandanya begini Li, Ali kalau makan ya mungkin di restoran Mm-mm, yang enak-enak mm-mm, gitu. Kalau saya di rumah makannya sayur-sayuran. mm-mm. Tapi apa mungkin Ali itu senang? Apa mungkin saya makan sayuran tuh merasa Heeh. tersinggung? Tidak Li. Bisa menikmati Dia ya. menikmati biar itu sayur apa, tapi kan Heeh. ya di rumah. Iya iya. Kalau iya. saya kira tuh kalau rasa tuh semua orang punya Li. Heeh. Punya rasa bahagia, merasa senang, merasa enak tuh punya semua karena Iya, itu iya. ciptaan Tuhan semua Li. Iya iya iya. Tidak boleh membedakan orang itu seperti nanti Ali seperti saya nih orang nggak punya apa-apa menghina nggak boleh Li. Mm-mm. Iya karena Terus kita- orang juga gak boleh semena-mena ya. Iya, kalau orang salah ya harus diselesaikan kan gitu. Iya. Nggak boleh sembarangan ya kan gitu. Kita harus saling menghormati kan gitu, saling menghargai satu sama lain. Nggak boleh menang Oh sendiri. nggak boleh itu larangan semua Li. Mm-mm. Agamanya Ali sama saya juga melarang, apalagi pemerintah sekarang ada undang-undang Mm-mm. tidak gampang melecehkan nama orang. Mm-mm. Itu harus diingati itu. Iya iya iya. Iya. Mentang-mentang Ali orang kaya sekarang, saya nggak punya seperti ini dihina, nggak mau saya Li. Iya, bukan nggak mau tapi nggak boleh. Nggak boleh. Kalau orang menghina-hina itu juga nggak boleh ya. Iya. Terus orang menuduh orang sembarangan nggak boleh. Kadang-kadang ada si bos ya kan mengusir anak buahnya dengan semena-mena. Nggak boleh, kan ada pemerintah kan. Iya, Ada pemerintah yang mau mengatasi. iya pemerintah pasti bisa mengatasi ya. Ya, Mm-mm. ya, cuma itu. Iya iya iya. Jadi apa namanya jangan jadi orang tuh jangan gampang putus asa lah. Mm-mm. Patah semangat nggak boleh. Nggak boleh ya. Entah itu menghadapi apa. Iya. Jadi kita menyikapi hidup dengan rileks, dikembalikan pada Tuhan, kita berdoa. Perenungan-perenungan itu penting sekali ya, supaya kita dapat solusi jalan keluar masalah-masalah kita kan gitu. Ya, iya. Iya. Jadi kalau Ali misalnya salah ngomong sama Pak Soleh, minta maaf ya. Ya makanya iya kalau saya Li menerima karena teman baik, sahabat baik. Kalau sama orang lain harus pakai ramah-tamah, sopan santun dipakai Li seumur hidup itu. Karena sedang pemerintah memberi undang-undang sesama manusia harus dihormatin kan gitu. Kemudian Ali itu tidak memakai itu nggak bagus Li. Iya Nggak iya bagus. iya. Dia tanya sama siapa tuh nggak ada. Nggak ada ya. Iya, hukumnya nggak ada. Pemerintah juga melarang orang seperti itu. Iya Jadi iya. jangan dijalanin kalau memang jadi orang baik. Ya kalau yang sekarang di orang tuh apa mungkin si kaya sampai hidup sampai mati kaya nggak mungkin nih, Iya. saya nggak jamin Orang itu. kaya hidup sampai mati kaya, Iya. itu bukan jaminan Bukan ya. jaminan. Terus yang kekayaan miskin, juga nggak bisa dibawa mati kan. ya yang miskin juga gitu. Iya. Mau mesti itu Iya hidup sampai mati miskin selalu iya nggak mungkin saya iya. nggak berani. Jadi si miskin selalu hidup, tidak sampai mati, tidak miskin selalu ya. Maksudnya itu ya nggak harus miskin selamanya. Tapi kan yang jelas kan kita yang penting kaya hati kan. Orang kaya tapi hatinya miskin ya kan. Atau orang miskin hatinya kaya kan banyak. Banyak. Kaya hati itu bisa damai. Itu yang bagus. Iya, menikmati hidup kayak Kaya itu gitu. yang Lalu memang sudah kemestian nih ada yang kaya ada yang miskin. Kenapa? Ada pemerintah, ada rakyat. Iya iya. Semuanya jadi pemerintah. Yang disuruh siapa? Iya iya iya. Semuanya miskin semua, yang kaya nggak ada. Lalu kerja sama siapa? Iya iya iya. Cuma maksud saya tuh begini, yang kaya harus tahu diri, yang miskin apalagi. Disuruh sama bosnya katanya, ya jangan belok-belok.
Iya, Muka utara harus harusnya ngikuti bosnya ya. iya. Kadang-kadang si miskin juga mentang-mentang aku anak buahnya disuruh seenaknya. Loh, yang bayar siapa kan gitu. Iya, makanya harus standar sama, Li. Saling mengerti ya. Iya, jadi juragan jangan terlalu keras sama Mm-mm. bawahannya, nggak boleh kan. Kan Mm-mm. sama-sama punya perasaan kan. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya tidak benar. Mentang-mentang bos, lalu ngomong seenaknya, nyuruh seenaknya. Wah, nggak bisa, Li. Mm-mm. Semuanya orang nggak mau kerja seperti itu. Mm-mm. Harus sama lah. Mm-mm. Yang bawahan disuruh ke utara ya ke utara, suruh kerja ya suruh ya kerja. Mm-mm. Kayak bosnya begitu, membayar tuh yang sesuai dengan kerjanya, dengan terlalu keras. Itu kan kasihan sama-sama manusia kok. Kalau memang keadaan itu Tuhan tidak mungkin buat merata itu kaya nggak bisa, Li. Saya nggak jamin. Oh, jadi saya. kehidupan tuh gak bisa dijadikan rata Oh, ya. nggak bisa, Masa Li. kaya semua ya kan. Kalau misalnya miskin semua. miskin semua kan juga gak bisa. Itu Nggak memang bisa. wis apa namanya sudah apa ya ritme kehidupan dari Tuhan ya. Iya, kita bagi, kita diatur. Kadang-kadang si kaya, kalau si kaya mimpi miskin nggak ada ya, tapi Nggak kalau si ada. miskin pasti mimpi kaya ada kan. Tapi si kaya sering ya juga belum tentu bahagia kan gitu. Mungkin nih, mungkin karena itu tadi seandainya habis beli motor punya satu, kalau si kaya itu Mm-mm. ingin beli lagi dua. Mm-mm. Kalau si miskin enggak seperti itu. Kemarin nggak kerja, sekarang kerja, sudah 2 hari nggak kerja. Maksudnya gini, nggak punya penghasilan 2 hari, lalu kerja 1 hari itu sudah bangga, senang udah. Kalau si miskin, jangan si kaya itu, apa namanya, saya nggak jamin. Kenapa punya mobil 1, kepingin 3. Jadi maksud saya tidak ada putusnya, Li. Tidak ada putus-putusnya seperti itu. Kalau si miskin enggak, punya beras, punya belanja, udah tenang udah. Capek mau tidur, nyenyak udah. Kalau si kaya belum mungkin. Belum tentu ya. Tentu. Iya, jadi pola pikir si kaya sama si miskin tuh Lain. ternyata lebih simpel. Yang ini si miskin ya, menikmati hidupnya itu lebih simpel. Si miskin tidak banyak pikiran, mau Iya, tidur ya jadi sudah. lebih enak si miskin ya, ternyata tidak banyak pikiran, tidak Nggak banyak ada. beban ya di Nggak otaknya. ada. Kalau si kaya itu kan, aku harus gini, anak buahku harus kerja ini, yang satunya kenapa ini malas, kenapa yang satu nggak masuk kan gitu kan. Jadi kerja itu harus rajin kan gitu. Jadi semua banyak sih. Perasaan antar sesama harus dijaga Tapi ya. ada. Iya, makanya kadang-kadang kan ada si anak buah bunuh bosnya itu kenapa kayak gitu? Ya berarti otomatis itu kan nulis sudah Dendam ya. keterlanjur. Enggak gitu ya, keterlanjur bos itu. Mentang-mentang dianya kaya gitu maksudnya tuh. Oh, Jadi bosnya itu terus akhirnya anak buahnya bunuh. ya mungkin kebanyakan gitu. Nanti kan kalau namanya bos itu kan cuma 1-2. Iya, iya. Tapi kalau karyawan bahkan bisa ratusan kan. Iya, Lihat-lihat iya. perusahaan besar, perusahaan Iya, apa mereka besar. Wah, terjepit ya. Iya. Iya, kalau main pemerintah masih ada urusan. Ya yang ditakutin cuma itu. Bos keras sama karyawan. Nah, nanti komplotan sama teman sama teman dibunuh. Siapa yang rugi? Ya kalau main pemerintah menang ngebos. Jelas menang bos itu karena banyak uang. Ada urusan ini pakai uang ini beres, ada urusan ini pakai ini beres. Ya kalau main pemerintah, kalau main apa namanya? Main komplotan maksudnya. Iya. Antara teman masuk teman. Ayo yang enak ini bos dulu dibunuh aja. Jadi Iya, ngeri ya kalau udah gitu ya. Akhirnya fatal kan semua. Semua nanti masuk penjara kan gitu. Mereka gak mikir itu, tapi mikir emosinya sakitnya karena hati. sakitnya hati ya. Ada orang bilang sakit hati dibawa mati, nah kayak gitu ya. Akhirnya ya mati betulan kan gitu. Itu. Iya. Suasana gunung apa itu Pak Soleh?
Argopuro. Gunung Argopuro ya, begitu indahnya, begitu bagusnya, dan apa namanya, suasana alam yang penuh dengan pesona dan natural ya. Di depan saya hamparan tanaman padi yang sudah mulai ini ya, mulai apa ini? Hampir panen. Hah? Hampir panen. Hampir panen ya. Wow, begitu menariknya. Terus di sana ada gunung lagi kan, yang satunya gunung apa? Itu, yang itu Gunung Raung kan? Iya, Iya, ternyata Raung ada juga di sana. Itu Raung ya. Iya, itu Gunung Argopuro. Manis sekali, tampak begitu indah ya. Jadi suasana ngobrol sama Pak Soleh di pematang sawah, di jalan-jalan ini desa, itu sangat unik dan menarik.